Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hari yang baru Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Sama-sama kami mau melangkah pagi hari ini, memulainya di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur selalu dalam segala keadaan apapun kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat kami bersandar. Engkau jawaban bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mencari Engkau. Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Sebab itu pagi hari ini kami mau naikkan setiap pujian kami. Oh, mari pagi hari ini angkat hatimu. Mari datang berdoa, datang bersyukur, tinggikan Tuhan, sembah Dia. Mari bawa setiap pujianmu, sembah Dia. Oh, hanya Engkau, satu-satunya tempat kami berharap Tuhan. Engkau jawaban kami, Engkau saja Tuhan. Hanya kepada Yesus kami, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban, amin, hidupku. Yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Oh, itu yang Kau sediakan, amin, bagiku. Sama-sama mari angkat hatimu, sembah yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi sama-sama mari angkat hatimu, nyatakan yang tak mungkin bagiku. Kami percaya semua mungkin bagimu. Hanya kepada Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, tak pernah dan tak pernah kupikirkan. Terima kasih Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku.
setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini. Satu-satunya hanya kepadamu Tuhan. Dan tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan, ya Tuhan, bagiku. terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih karena selalu ada di dalam setiap jalan kami. Terima kasih karena selalu pegang hidup kami. Terima kasih untuk selalu ada di dalam setiap perkara hidup kami. Terima kasih karena tidak pernah melepaskan setiap kami. Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan, yang kami pegang teguh sepanjang kami hidup, selama kami ada. Hanya nama Tuhan Yesus, hanya Kau. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sekali lagi bersama katakan, Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan, hanya berjalan bersamamu. ku takkan Kami pegang erat goyah, tangan-Mu Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Sekali lagi bersama nyatakan, Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya, mungkin juga ada di antara saudara yang bangun dalam keadaan sakit. Biarlah kita mau terus bersyukur ya, sebab Tuhan itu baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Galatia pasal 6 ayat yang ke-4 mulai, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara, firman ini berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ya,
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Iya, kalau saya juga mau tambahkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan menguji hidupnya sendiri. Di dalam hidup ini, kita ini setiap hari melakukan banyak hal, saudara. Dan saya percaya apapun yang kita perbuat satu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita, menegur kita untuk kita ini tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, menguji hidupnya sendiri, menguji dirinya sendiri. Ya, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tapi yang namanya manusia itu ya memang ya kita ini lebih suka memperhatikan pekerjaan orang lain, hidup orang lain, lebih suka ya kepoin atau ingin tahu apa yang orang lain buat. Ya nanti kalau sudah begitu, kalau lihat orang berhasil, ya kita yang jengkel, lihat orang susah kita yang seneng. Karena itu hari ini firman Tuhan itu mengajarkan, biarlah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Mari kita menguji diri kita sendiri. Setiap hari perlu kita menguji diri kita sendiri, menguji pekerjaan kita. Sudah seberapa jauh ya, apa yang aku lakukan, pekerjaanku ini berdampak enggak bagi Kristus dan bagi banyak orang. Ya, mari setiap hari kita menguji diri kita sendiri, apakah saya ini sudah lebih baik daripada orang lain. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain, menghakimi hidup orang lain, pekerjaan orang lain. Ya, mari kita setiap hari sibuk untuk menata diri kita, menata pekerjaan kita, menata hidup kita, apa yang belum beres, apa yang belum benar. Tuhan, aku mau memperbaiki diri. Menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kita sendiri artinya apa? Ya uji, ya lihat, introspeksi. Ya apakah yang saya lakukan ini sudah berkenan di mata Tuhan? Apakah hidup saya ini sudah berdampak bagi orang lain, terutama bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, istri kita, daripada kita ini sibuk menilai pekerjaan orang lain. Daripada kita sibuk menilai hidup orang lain, lebih baik sekarang kita banyak-banyaklah menguji diri kita sendiri. Mari kita renungkan apakah satu saat kalau saya mati, Tuhan hidup saya ini sudah berdampak bagi orang lain. Dampak apa yang akan saya tinggalkan? Ya, supaya ayat ini berkata supaya kita ini boleh bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Ya, jangan sibuk membandingkan diri juga dengan orang lain. Kok dia bisa sukses, kenapa saya begini-begini terus, kok dia gini, kok dia gitu ya. Lebih baik kita ini bertanya, Tuhan, mengapa aku ini ya kok hidupku ini belum diberkati? Apa yang salah dari hidupku? Ketika kita ini banyak memperhatikan diri sendiri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kita sendiri, ya maka kita itu bisa introspeksi diri dan memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Ketimbang kita hanya sibuk melihat keadaan orang lain, saudara ya. Bahkan ayat 5 di sana dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kenapa kita perlu banyak menguji diri daripada melihat hidup orang lain saja? Karena setiap kita akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Ya, kita nggak usah terlalu memusingkan hidup orang lain ya. Kita tidak usah terlalu peduli juga dengan apa kata orang kepada kita. Ya, karena hidup ini pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggungnya. Kalau kita susah ya kita yang merasa susah, kalau kita senang ya kita juga yang senang. Dan ingat satu saat nanti di pengadilan akhir kehidupan manusia itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ingat, ya kalau kita ini lalai dalam hidup maka kitalah yang akan menanggungnya. Sebaliknya kalau kita ini banyak introspeksi diri, menguji diri sehingga kita semakin diperbaiki kelakuan, semakin berubah ke arah hal yang lebih baik, Tuhan memberkati kita.
Dan ketika Tuhan memberkati kita juga kan yang senang juga kita. Artinya apa saudara? Kita yang akan menanggung setiap ya keadaan kita itu, kitalah yang menanggung sendiri-sendiri. Bahkan satu saat ketika kita dihakimi pun ya kitalah yang akan bertanggung jawab pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini ya berhenti terlalu mengurusi hidup orang lain. Banyaklah introspeksi diri, memperhatikan kehidupan kita sendiri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan sendiri. Ya, kita belajar saudara dari Tuhan supaya semakin hari jangan-jangan kita ini cuma sibuk menghakimi hidup orang lain padahal hidup kita sendiri tidak beres. Tapi ketika kita banyak menguji diri, apakah aku sudah benar Tuhan atau apakah aku ini salah di hadapan Tuhan, maka Tuhan tuntunlah hidupku. Ya, jadi saudara, mari kita mau terus duduk di kaki Tuhan. Kita mau terus ya berkata kepada Tuhan ya bahwa ya kita ini adalah orang-orang yang harus ya terus banyak introspeksi diri di hadapan Tuhan. Supaya kalau satu saat kita kedapatan berkenan hidup kita, maka kitalah yang juga akan melihat hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Dan kami mau berjuang sampai pada akhirnya supaya kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ini telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan kami kekuatan untuk terus menguji diri dan hidup kami. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang ya Tuhan sampai pada akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat semua kebaikan-Mu Tuhan, amin Yesus, yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang Tuhan, amin, sampai pada akhirnya Tuhan Kau dapati aku tetap setia. Kami mau berjuang Tuhan dengan diri kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya. Teguhkan setiap kami Tuhan, biar hari ini kami boleh lebih banyak lagi introspeksi diri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kami sendiri selama ada di dunia ini. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Ajar kami untuk tidak banyak mengurusi kehidupan orang lain, tetapi mengurusi kehidupan kami sendiri, agar kami lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, bahkan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kota, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai. Berkati yang berulang tahun hari ini Bapa, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Kekayaan, hormat di tangan kiri, dan umur panjang di tangan kanan kami, itu janji Tuhan.
Berkati yang sakit, Engkau berikan kesembuhan Bapa. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini, biar kami boleh melakukannya dengan hati yang mengucap syukur, tidak ada sungut-sungut, tapi bersyukur karena Tuhan yang memberikan kepercayaan atas setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, hiburkan yang tertekan hari-hari ini, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.